Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai membahas contoh soal mengenai penurunan titik beku atau delta HF. Di sini ada contoh soalnya. Lalu kita coba baca dulu contoh soalnya. Sebanyak 74,5 gram zat KCl dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika tetapan penurunan titik beku air Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka berapakah titik beku larutan di atas? Dengan diketahui ARK sama dengan 39 dan Cl sama dengan 35,5. Langkah pertama kita tulis diketahui supaya kita tahu apa yang diketahui di soal dan seterusnya apa yang sampai dengan apa yang diminta soal. Yang pertama yang diketahui adalah 74,5 gram. Apa itu? Zat KCl. Maka di sini zat KCl sebagai zat terlarut. Karena zat KCl ini akan dilarutkan ke dalam 200 gram air. Maka kita tulis massa terlarut adalah 74,5 gram milik zat KCl. Massa pelarut itu adalah 200 gram air. Jika tetapan penurunan titik beku air Kf, kita tulis Kf. Kf adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Kita tulis selanjutnya yaitu ada ARK. Maka kita tulis MrKCl sama dengan penjumlahan AR milik K dan AR milik Cl dijumlah 39 ditambah 35,5 sama dengan 74,5. Lalu yang ditanya berapakah titik beku larutan di atas? Maka ditanyakan di sini titik beku atau TF. Ingat ya teman-teman, TF. Kalau penurunan titik beku delta TF. Kalau ada kalimat penurunan itu memakai delta ya. Lalu kita jawabnya ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah identifikasi zat. Identifikasi zat itu apa? Ya mengidentifikasi zat di atas ini, KCl ini. KCl ini termasuk elektrolit atau non elektrolit. Coba kita disosiasikan dulu ya. Zat KCl itu terdiri dari K+ dan Cl-. K+ ini adalah kation basa, sedangkan Cl- ini adalah anion asam. Apabila kation dengan anion ini bertemu, maka ini disebut garam. Garam adalah elektrolit kuat ya. Garam adalah elektrolit kuat. Jika dia elektrolit, maka KCl ini elektrolit, maka KCl ini punya I. Punya I. Di dalam I rumusnya adalah 1 plus N-1 alfa. N di sini adalah jumlah ion milik KCl. Maka kita dapat ketahui N-nya, jumlah ion K1, jumlah ion Cl-nya 1, maka N-nya adalah 2. Alfa di sini dia adalah elektrolit kuat. Jika elektrolit kuat, maka alfanya ini terpakai semua. Ya, terpakai semua. Jadi I terpakai semua ini, maka nilai dari alfa adalah 1. Jadi kita bisa cari I sama dengan 1 plus N-nya itu 2 min 1 alfa. Alfanya adalah 1. Karena dia elektron kuat dan terpakai semua, maka alfanya adalah 1. Maka sama dengan 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 ditambah 1, maka I sama dengan 2. Kita ketemu I-nya sama dengan 2. Masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF ya.
delta TF. Apa rumusnya teman-teman? Delta TF. Delta TF adalah molalitas dikalikan KF atau tetapan penurunan titik beku dikalikan dengan I karena dia elektrolit ya. Lalu kita bisa cari delta TF nya. Molalitas rumusnya apa teman-teman? Massa betul per mr ya, kali 1000 per masanya si air atau massa pelarut di sini. Massa pelarut kali I kali KF ya. Maka kita dapat masukkan angkanya tadi. Masanya di atas adalah 74,5 gram dan mr nya juga 74,5 ya. Massa pelarut tadi ada 200, maka kita kalikan 1000 per 200. I nya di sana ada 2 dan KF nya adalah 1,86 ya. Maka kita bisa coret di sini 74,5 coret atau hilang, tinggal ini 200 dengan 1000, maka di sini ada 5 ya. 5 kali 2 10 dikalikan 1,86 maka 18,6 ya. 18,6 apa teman-teman? Derajat Celcius. Lalu kita masuk ke langkah yang ketiga nih. Kita ketemu sudah penurunan titik bekunya atau delta TF nya adalah 18,6. Maka kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu menentukan titik beku larutan atau TF. Rumusnya apa teman-teman? TF adalah TF 0 atau titik beku nolnya air. Jadi air itu titik bekunya adalah 0 derajat Celcius ya. Dikurangi delta TF. Nah, TF 0 tadi miliknya air karena di atas pelarutnya air. Air itu 0. Delta TF adalah 18,6. Maka TF nya adalah min 18,6 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan atau TF sama dengan min 18,6 derajat Celcius. Silahkan teman-teman coba soal-soal yang penurunan titik beku lainnya ya. Soal-soalnya bisa dilihat atau bisa dibaca-baca di internet, di buku-buku maupun sumber-sumber yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.